menegakkan kebenaran Kristus dalam kasih Kristus. Refleksi pagi 517. Walaupun jemaat Pergamus tidak menyangkali iman mereka, Wahyu 2 ayat 14 dan 15 menyatakan teguran Kristus. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara-saudara, berbagai ajaran sesat rupanya ada di jemaat Pergamus, sehingga ada umat Tuhan yang bertindak jahat di matanya. Yesus Kristus mau supaya jemaatnya tetap berpegang pada ajaran firman yang murni dan tidak terkontaminasi. Inilah dasar kekuatan orang percaya. Saudara-saudara, sepanjang sejarah gereja, upaya untuk menegakkan ajaran Kristus yang dianggap murni justru sering menimbulkan persoalan besar bila semangat ini disertai dengan sikap arogansi dan upaya manipulasi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Yang terjadi justru malapetaka yang bisa dilihat pada sejarah gelap gereja di masa lalu. Upaya menegakkan kebenaran Kristus haruslah disertai dengan sikap kasih dalam kerendahan hati Kristus. Bila ini terjadi, maka terang kesaksian Kristus akan makin terpancar dengan cemerlang, tidak hanya di lingkungan gereja Tuhan, tetapi terlebih lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Wahai umat Tuhan di Indonesia, mari tegakkan kebenaran Kristus di dalam kasih Kristus. Panggilan untuk bertobat. Refleksi pagi 518. Di lingkungan jemaat Pergamus di kitab Wahyu, rupanya ada orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Ini peringatan Kristus di Wahyu 2 ayat 16 bagi gereja Pergamus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Saudara-saudara, bagi yang tersesat, Kristus dalam kasih-Nya tetap memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bila tidak bertobat, maka pedang Kristus, yaitu firman Tuhanlah yang akan menghakimi mereka, karena tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dari Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan melalui pertobatan adalah cara terbaik untuk kembali hidup dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, berbeda dengan zaman gereja Pergamus dulu, di era informasi yang makin canggih di masa kini, ajaran sesat bisa menyusup masuk ke dalam jemaat dengan mudah melalui jaringan internet. Dengan akses terhadap berbagai jenis ajaran yang begitu terbuka, gempuran ajaran sesat dan tawaran cara pandang alternatif sering tidak terbendung oleh gereja Tuhan di masa kini. Untuk itu, panggilan pertobatan dari Yesus Kristus berlaku tidak hanya untuk para hamba Tuhan yang membawa ajaran sesat, tetapi juga bagi setiap orang percaya yang secara sengaja maupun tidak sengaja ikut menyebarkan dengan memforward ajaran-ajaran tersebut melalui sarana media sosial. Ingat, tanpa pertobatan akan ada penghukuman Tuhan.
tetap menaruh harapan pada Kristus. Refleksi pagi 519. Apa yang Tuhan akan berikan ke jemaat Pergamus bila mereka mendengarkan petunjuk Tuhan? Mari lihat Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara-saudara, bila orang percaya setia sampai akhir, Tuhan akan menganugerahkan kebersamaan kekal dengan Sang Roti hidup, yaitu Kristus, dan namanya akan tercatat kekal selamanya dengan nama baru dalam buku kehidupan. Inilah pengharapan bagi orang percaya. Saudara-saudara, selama hidup di dunia ini, orang percaya pasti tidak terluput dari berbagai macam tantangan dan penderitaan hidup yang sering membuat orang merasa skeptis untuk tetap mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, orang percaya harus selalu ingat bahwa ada kehidupan kekal bersama Kristus bagi mereka yang setia sampai akhir. Karena Kristus berjanji untuk menyertai kita dalam setiap pergumulan kita, pastilah kita akan dimampukan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan bila kita tetap berpegang padanya. Kristuslah kekuatan kita. Kristuslah pengharapan kita. Wahai orang percaya di Indonesia, marilah kita selalu hidup dalam kekuatan Kristus dan tetap menaruh pengharapan padanya. Tetaplah bersamanya. Hidup dalam bimbingan Kristus yang Maha Tahu. Refleksi pagi 520. Apa firman Kristus bagi jemaat Tiatira di kitab Wahyu? Mari lihat Wahyu 2 ayat 18 dan 19. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudara-saudara, di dalam kemahakuasaannya, Kristus mengetahui segala sesuatu yang ada di jemaat Tiatira, baik itu kasih, iman, ketekunan, pelayanan, ataupun segala prestasi kerja. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengawasan mata Tuhan. Kesadaran akan adanya mata Tuhan ini seharusnya menjadikan umat Tuhan selalu mawas diri dalam hidupnya. Saudara-saudara, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di gerejanya. Segala sesuatu secara gamblang terbuka di matanya, sehingga umat Tuhan semestinya harus selalu mawas diri. Tetapi sayangnya, ada juga orang Kristen yang tidak peduli dan tetap berperilaku jahat, bertindak semena-mena, suka menipu, dan gemar menebar hoaks. Bila kita sadar bahwa mata Tuhan senantiasa menilik dan memperhatikan kita, maka orang percaya tentu harus selalu mawas diri dan bertobat. Marilah kita sadar bahwa mata Tuhan melihat kita senantiasa. Oleh sebab itu, marilah kita selalu hidup dalam pertobatan setiap hari.
panggilan bertobat bagi pengajar sesat. Refleksi pagi 521. Tuhan Yesus memberi teguran keras bagi jemaat Tiatira di Wahyu 2 ayat 20 dan 21. Ini tegurannya. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara-saudara, di jemaat Tiatira di kitab Wahyu, rupanya ada pengajar sesat yang digambarkan sebagai wanita Isabel, yang dibiarkan saja sehingga membawa jemaat Tiatira dalam kebejatan seksual dan penyembahan berhala. Walaupun sudah diberi waktu untuk bertobat, pengajar sesat itu tetap saja tidak mau bertobat. Saudara-saudara, di dalam jemaat Tuhan di Indonesia, bisa saja ada oknum-oknum yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi yang sebenarnya bukan, karena mereka sesungguhnya pengajar sesat, seperti yang terjadi di jemaat Tiatira. Karena dibiarkan saja, mereka malah akhirnya menyesatkan umat untuk tindakan imoralitas. Bahkan fokus ibadah bukan lagi Tuhan, tetapi diri mereka sendiri atau sembahan lain. Umat dijadikan pengikut mereka dan bukan pengikut Tuhan. Hal seperti ini harus diwaspadai dan ditentang. Selain umat Tuhan harus diperingatkan akan pengajar sesat ini, pengajar sesat tidak boleh dibiarkan. Mereka harus ditegur, diberi disiplin gereja, dan diberi kesempatan untuk bertobat. Mari kita upayakan jemaat yang sehat. Jika sesat, haruslah bertobat. Refleksi pagi 522. Apa hukuman bagi penyesat iman di jemaat Tiatira yang digambarkan sebagai wanita Isabel di Wahyu 2 ayat 22 dan 23? Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, penyesat iman dan pengikutnya pasti akan dihukum Tuhan jika mereka tidak mau bertobat. Tuhan tahu benar siapa yang berhati sesat, karena tidak ada yang bisa tersembunyi darinya. Saudara-saudara, di dalam pelayanan di gereja, bisa ada 1001 macam motivasi mengapa seseorang terlibat. Ada yang terlibat karena memang dia sungguh-sungguh terpanggil untuk melayani Tuhan, atau ada juga yang ikut terlibat karena mengejar kepentingan diri, mengejar jabatan, mencari popularitas, mencari dukungan untuk pilkada, bahkan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Selain itu, bisa saja ada pengajar sesat yang mencoba menyusup masuk untuk menyelewengkan jemaat. Apapun motivasinya, Tuhan tahu benar kecenderungan hati setiap orang, karena Tuhanlah yang menguji batin dan hati orang. Marilah kita tetap waspada dan selalu mawas diri. Jika sesat, haruslah bertobat.
berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Refleksi pagi 523. Setelah menegur pengajar sesat di jemaat Tiatira, Tuhan Yesus meneguhkan umat Tuhan yang tetap setia kepadanya di Wahyu 2 ayat 24 dan 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Saudara-saudara, di tengah gempuran ajaran sesat, Tuhan Yesus memerintahkan umatnya untuk tetap berpegang teguh pada ajaran sehat sampai pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Kekuatan yang dari Tuhan akan memampukan umatnya untuk tetap setia sampai akhir. Saudara-saudara, berpegang teguh pada ajaran sehat adalah perintah Tuhan yang penting untuk ditaati oleh setiap orang percaya. Pengajar sesat pasti akan mencoba menghalangi umat untuk mengenal Allah dengan benar. Mereka bisa saja memakai istilah-istilah Kristen yang dikenal baik oleh orang percaya, serta menggunakan simbol-simbol Kristen untuk melegitimasi ajarannya. Tapi mereka sebenarnya ingin menyesatkan umat. Hal ini haruslah diwaspadai. Untuk itu, umat Tuhan harus belajar kritis dalam mendengarkan dan belajar firman dan tidak menelan begitu saja setiap ajaran yang diberikan. Mari kita percayai bahwa Roh Tuhan pasti akan menolong kita dalam kita belajar Alkitab. Marilah kita melakukannya dalam kesetiaan dan kekuatan Tuhan. Janji kebahagiaan kekal. Refleksi pagi 524. Kristus memberikan janjinya di Wahyu 2 ayat 26-28 kepada jemaat Tiatira. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Saudara-saudara, bagi mereka yang setia sampai akhir, Kristus yang telah menerima segala kuasa dari Bapa akan mengaruniakan kuasa menghakimi bangsa-bangsa. Ketidaktaatan mendatangkan hukuman, tetapi bagi yang taat, mereka akan menerima kebahagiaan kekal bersama Kristus di sorga kelak. Saudara-saudara, kebahagiaan kekal di sorga kelak adalah pengharapan yang pasti bagi orang percaya yang mau tetap setia berpegang pada Kristus. Kebahagiaan ini bukan cuma kesenangan sesaat saja, tetapi ini untuk selama-lamanya. Sayangnya, seringkali ada orang percaya yang lebih memilih kesenangan selama di dunia ini dan tidak peduli atau bahkan meninggalkan imannya demi kekayaan, kenikmatan hidup, dan kesuksesan dunia. Oleh sebab itu, Gereja Tuhan di Indonesia dipanggil untuk selalu mengingatkan dan membina umat Tuhan untuk terus memupuk pengharapan akan kebahagiaan kekal bersama Kristus. Memang tantangan iman pasti selalu ada, tetapi dengan penyertaan Tuhan, kita pasti akan mampu mengatasinya.